Ini adalah percobaan umum, ujian umum. Sedikitlah orang yang terlepas daripadanya. Dan Imam Qatadah radhiyallahu anhu berkata tentang arti firman Allah Ta'ala, wala tuhammilna ma la taqata lana bihi, surah Al-Baqarah ayat 6. Kalau kita bisa bilangnya apa ini? Ayat kepepet. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bihi. Ini maknanya ayat kepepet. Karena dia wazannya sudah sulasil mazid. Ya, wazan sulasil mazid kalau orang belajar sorof. Kalau ayat sebelumnya itu namanya sulasil mujarrad. Rabbana wala tahmil alaina. Kan daripada la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min. Ini masih sulasul mujarrad, tapi ketika Allah katakan Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana. Ini udah sulasul masjid, itu ayat kepepet. Solusinya apa? Wa'fu anna waghfir lana. I'tiraf. Wa'fu anna waghfir lana. I'tiraf. Warhamna. Iftiqar. I'tiraf dengan iftiqar. Yang Imam Al-Haddad katakan, qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari fadu'ai wa iftiqari syahidun li wa iftiqari syahidun li biftiqari syahidun li biftiqari. Jadi ada i'tiraf, ada iftiqar. Kalau i'tiraf kita ngaku dosa. Kita ngaku dosa, maka kita butuh ampunan Allah. Mengaku dosanya i'tiraf, butuh ampunannya dari dosa kita, namanya iftiqar. Kita butuh ampunan Allah. Kita butuh. Dosa kita kebanyakan, salah kita kegedean. Ya udah i'tiraf aja, ngaku aja. Tapi rahmat Allah kita butuh iftiqar. Kita iftiqar, rasa butuh kepada Allah, ampunannya, rahmatnya. Terlebih-lebih famsurna alal qaumil kafirin. Kita butuh pertolongan Allah, nusrah. Kita butuh pertolongan Allah, nusrah. Ya. Kalau Rabbana la tu'akhidna in nasina, itu kan doa Nabi Khidir. Ya, yang kita baca kemarin itu. Allahumma ya Rabbi fa'albi wa bihim ajilan wa ajilan fid din wa dunya akhirah ma'an kalau ahlun wa la taf'al bina ya maulaya. Kalau saya berbuat dosa, saya berbuat zalim, maksiat, jangan kau siksa kami, jangan kau hukum kami dunia dan akhirat. Fid din wa dunya akhirah manahnu lahu ahlun. Sekalipun kami pantas kau siksa, sekalipun kami pantas kau azab karena salah dosa kami, maksiat kami, kezaliman kami, bodoh kami, salah kami. Innaka anta ghafurun, ngalam kita. Rayu innaka anta ghafurun. Tapi kan kau ya Allah Maha Pengampun, Halim, sabar, Jawad, dermawan, Karim, bijaksana, Rauf, pengabelas kasih. Kita ngemis kepada Allah. Nah, kita iftikar. Ketika kita bilang Rabbana wala taf'al bina ya maula, saya berdosa, iya, saya bermaksiat, saya banyak lalai, pasti saya bodoh, Tapi kita minta apa? Jangan kau siksa kami dengan dosa itu. I'tiraf tuh. I'tiraf. Kita ngerayu innaka anta ghafur. Saya butuh ampunan engkau. Kan kau Maha Pengampun. Di situ ada i'tiraf, ada iftiqar. Ada i'tiraf, ada iftiqar. Maka yang kayak gini, ya, Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrah, termasuk Imam Al-Ghazali, itu doa ayat 1000 dinar. Nah, doa ayat sebenarnya wa may yattaqillah yaj'al makhraja yarzuqhu min haythu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'ala Allahu li kulli syai'in qadra. Doanya Allahumma inna maghfirataka arja min 'amali. Ya Allah, sesungguhnya ampunanmu lebih aku harapkan daripada amal saya. Ampunan Allah lebih kita butuhkan daripada amal. Wa rahmataka awsa'u min dzunubi ay min dzambi. Rahmat kasih sayangmu
lebih luas daripada dosa saya. Dosa saya banyak, tapi rahmatmu dan kasih sayangmu lebih luas daripada dosa-dosa saya. Amal saya ada, iya, banyak sekalipun, apalagi sedikit, tapi ampunanmu lebih saya harapkan. Saya emang nggak ngarepin pahala. Yang penting dosa saya diampuni, salah saya bisa dimaafin. Soal masalah amal saya mah jangan dihitung. Saya minta rahmat engkau aja. Ya kata Nabi, la yadkhulu ahadun al-jannata bi amali. Tidak ada satupun, kata Nabi, satu manusia bisa masuk surga dengan amalnya. Sahabat tanya, qalu wala anta ya Rasulullah? Apakah engkau juga tidak bisa masuk surga hanya dengan amalmu yang banyak itu ya Rasulullah, sementara engkau maksum, terpelihara daripada dosa? Wala ana, kata Nabi. Qala wala ana. Saya pun nggak bisa masuk surga dengan amal saya yang banyak, yang nggak ada dosanya nanti. Apalagi kita, Nabi aja masuk surga nggak bisa ngamalin amalnya, padahal nggak ada dosanya. Tapi yang tetap yang diharapkan Nabi adalah dengan rahmat. Wala ana, kata Nabi. Saya aja nggak ngarep surga dengan amal saya, karena nggak bakalan kebeli, nggak bakalan kebayar surga dengan segala amal-amal kita. Nabi aja wala ana, saya juga sama, nggak bisa masuk surga dengan amal, tapi dengan bal bi rahmati. Tapi orang bisa masuk surga dengan rahmat Allah. Itu pada sifat jaiz Allah. Ada sifat jaiz Allah. Boleh, harus bagi Allah. Bisa saja orang taat dimasukin ke neraka. Kan nggak pantas. Terserah Allah. Orang dia berbuat taatnya ghibah, dia bertaatnya riya, dia buat taatnya pengen di alam, sum'ah dan seterusnya. Tapi ada orang maksiat tapi malah masuk rahmat Allah juga. Kok boleh dia berbuat maksiat tapi masuk surga sama Allah? Rahmat Allah juga. Ketika dia bermaksiat dia bodoh, nggak ada yang ngajarin. Ketika dia bermaksiat, kemudian lalu dia bertaubat kepada Allah Ta'ala di akhir ayatnya, itu namanya rahmat Allah, sifat jaiz bagi Allah. Artinya wala tuhammil malaka, katalah Nabi, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak bisa kami pikul, yang nggak mampu, yaitu kerasnya nafsu syahwat. Ini tafsir tasawuf ya. Ini tafsir tasawuf. Jadi Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana Nabi, orang nggak bisa mikul akan kerasnya nafsu syahwat. Kalau lagi mau ihram umrah, ihram haji, gitu misalnya. Kalau dia menahan hawa nafsu syahwatnya, ihram, wah itu bahaya. Apalagi laki bininya misalnya dua-duanya ganjen, laki bini ganjen. Sebelum ihram, sebelum mikot, ya, sebelum mikot dia nggak buang juga tuh tai macan. Dia dua-duanya ganjen, dia nggak kepikirin itu bawa ihram. Dia lagi pakai ihram, ada larangan ihram. Main gesek. Atau akhirnya tergores di hatinya dan di pikirannya akan pikiran-pikiran merusak. Contoh yang paling gampang. Orang lagi pakaian ihram, taruh ada kayak kita kokoh atau gamis, sorban, udung-udung, haji segala macam takbir. Tentunya di sini Allah kelihatan nih apa yang ada dalam pikiran kita. Pikiran-pikiran kotor, malu kita, kayak jambu monyet.